Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiyaki Adirangga Saputra 0604072085. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mukjizat atau ijaz dalam Al-Quran. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah sebuah perkara luar biasa atau korikun lil a'da yang disertai tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran dan muncul pada diri seorang yang mengaku nabi, menguatkan atau menyesuaikan dakwahnya. Ada beberapa syarat disebut mukjizat, yaitu pertama, hal yang di luar kebiasaan seperti tongkat berupa ular, menghidupkan orang mati, dan lain-lain. Kedua, disertai tantangan untuk meniru agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selamat dari pengingkaran. Artinya tantangan itu berupa sebuah tantangan yang layak, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, tantangan membuat Al-Quran untuk orang Arab berbahasa Arab, bukan untuk orang Jawa. Yang keempat, muncul dari Nabi untuk menguatkan risalah kenabiannya. Jika bukan dari Nabi, biasa disebut dengan karomah. Pengertian ijaz. Kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yu'jiyu ijazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan. Nakid al-hazm. Kata ijaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan, seperti dalam contoh, ajaztu Zaidan, aku mendapat Zaid tidak mampu. Pengertian ijaz secara istilah, penampakan kebenaran pengklaiman Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Perbuatan seseorang pengklaim bahwa ia menjalankan fungsi ilahiyah dengan cara melanggar ketentuan hukum alam dan membuat orang lain tidak mampu melakukannya dan beraksi akan kebenaran klaimnya. Unsur-unsur mukjizat. Unsur-unsur mukjizat bertolak dari definisi di atas bahwa untuk mengatakan sesuatu itu mukjizat terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Yang kedua, mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Yang ketiga, mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak dapat. Pertama, mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Terdapat hal yang luar biasa tetapi tidak dikatakan sebagai mukjizat karena kejadiannya merupakan sesuatu yang biasa. Hal ini sebagaimana peristiwa alam. Peristiwa atau kejadian itu dikatakan mukjizat adalah harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah. Yang kedua, mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Kejadian yang luar biasa mungkin terjadi kepada nabi atau kepada orang yang taat beribadah kepada Allah, dan bahkan mungkin terjadi kepada orang yang durhaka kepada Allah. Dari semua ini yang terjadi kepada yang mengaku nabi saja yang dikatakan sebagai mukjizat. Adapun kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang kelak menjadi nabi dikatakan sebagai irsah kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan sebagai karomah, dan kepada seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai ikhana atau penghinaan atau istidraj atau rangsangan untuk lebih durhaka. Yang ketiga, mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Sebenarnya banyak sekali bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Bukti-bukti tersebut adalah pemberitahuan beliau tentang apa yang akan terjadi tentang isi hati orang dan tentang apa yang mereka makan dan mereka simpan. Tidak hanya itu, doa-doa yang beliau minta makbul, mustajab, dan tidak pernah melenceng dari yang ia minta. Setelah kabilah Mudhar ditera bencana tersebut dan sering dengan bukti kenabian yang memuncak dari
ibrah yang mencapai batas akhir, maka Nabi memberikan kemurahan kepada mereka, Bani Mudhar, dengan meminta doa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Dan yang keempat, mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak dapat dilayani antara penantang dengan yang ditantang, harus saling memahami. Dengan demikian dapat diperhatikan bahwa mukjizat para nabi adalah hal-hal yang bersesuaian dengan situasi pada masanya. Untuk mendapatkan pengertian pada hal ini, lihat kembali sejarah Nabi Soleh, yaitu keluarganya seekor unta yang benar-benar hidup dari batu karang, dan mereka pun meminum air susu unta tersebut. Dengan demikian, ketertarikan mereka dengan melukis dan memahat dikalahkan oleh mukjizat tersebut. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran meliputi aspek bahasa dan sastra, kedua aspek isyarat ilmiah, dan yang ketiga kisah-kisah purba, dan yang keempat aspek-aspek hukum. Dimensi ijaz Al-Quran. Ada 3 segi ijaz Al-Quran, yaitu pertama, terkandungnya penggambaran tentang hal-hal gaib yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak bisa ditandinginya, misalnya janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun segi kedua yang telah disebutkan, yaitu kabar tentang kisah-kisah dan sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang menakjubkan bahwa hal itu berasal dari orang-orang yang menggeluti persoalan tersebut dan tidak pernah berkonsentrasi dengan dunia periwayatan. Adapun segi ketiga adalah yang kami jelaskan dari bentuk mukjizat yang terjadi dalam struktur syair, karangan, dan tulisan. Orang yang beranggapan demikian sama sekali tidak membenarkan jika dirinya menerima aspek syair tidak bersajak dan juga tidak menerima kalimat yang teratur tanpa kafiah. Arah pengajian ijaz Al-Quran. Mukjizat terjadi dalam susunan huruf yang merupakan bukti dan ungkapan dari kalimatnya, dan pada susunan tersebut terjadilah tantangan dan tata cara bagaimana menggambarkan pendapat mengenai persoalan tersebut, dan telah menghilangkan prasangka bahwa kalam qadim tersebut huruf-huruf yang tersusun atau huruf-huruf yang tidak tersusun, atau sesuatu yang dikarang, atau yang lain yang lebih tepat untuk disebutkan. Ijaz Al-A'dad. Dalam buku tafsir Al-Amanali, ketika menafsirkan surah Al-Mudaththir, penulis menjelaskan persoalan keseimbangan kosakata Al-Quran antara lain dengan menguraikan pendapat Rasyid Khalifah yang mengatakan bahwa ada rahasia di balik jumlah pengulangan kosakata Al-Quran. Pertama, Ismun 19 kali, Allah 2698 kali, Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali. Dari sini kemudian ia beralih pada keseimbangan-keseimbangan yang lain. Tidak sedikit yang mendukung pendapatnya itu, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Bahkan ada yang menilai itu tersebut adalah pengaruh atau pengembangan dari paham orang-orang Yahudi yang kemudian diterima oleh sementara masyarakat Arab dari apa yang dinamai Hisab al-Ummal. Abdul Razak Naufal Al-Karim dalam bukunya Al-Ijaz Al-Adad Al-Quran Al-Karim, kemujizatan dari segi bidang dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 jilid, mengemukakan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut yang dapat penulis ringkas sebagai berikut. Pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya.
Kelima, samping keseimbangan-keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus. Kesimpulannya, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa setiap Nabi diutus Allah selalu dibekali mukjizat untuk meyakinkan manusia yang ragu dan tidak percaya terhadap pesan atau misi yang dibawa oleh Nabi. Mukjizat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat atau kaum yang dihadapi tiap-tiap Nabi. Setiap mukjizat bersifat menantang baik secara tegas maupun tidak. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditantangnya. Itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada para nabi selalu disesuaikan dengan keahlian masyarakat yang dihadapinya, dengan tujuan sebagai pukulan yang mematangkan bagi masyarakat yang ditantang tersebut. Hijayul Quran berfungsi sebagai bahwa kebenaran bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah murni dari Allah dan tidak ada unsur apapun bisa menandingi arti dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Walau satu ayat sekalipun dia seorang pakar pujangga, sastra dan ahli dalam seni bahasa Arab, dan kita wajib mengimani dan tidak boleh mengingkari kemurnian Al-Quran, karena Al-Quran berasal dari Allah dan dialah yang telah menjamin kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.